Kakak Qin, selamat. Melihat seluruh kelompok penatua yang kesepian yang malu dan menunggu, Yao Jie tersenyum dengan emosi. Pada saat itulah dia menemukan bahwa Qin Yichen mampu mengalahkannya, tidak hanya mengandalkan pencapaian kekuatan roh. Sangat berani untuk minum dengan elder-elder di kelas, tidak semua orang bisa memilikinya. Bahkan sebagai obat paling jenius di abad terakhir, bertanya pada diri sendiri tidak demikian. Terima kasih kepada Master Mesin, Anda benar-benar bintang keberuntungan saya. Qin Yichen mengangguk, tersenyum ke samping Qin Dong. Haha, Tuan Qin sangat terkenal. Saya hanya seorang kalsiter itu saja. Dapat membuka harta karun seperti itu. Atau mengandalkan penglihatan Tuan Muda. Jika tidak, bahkan jika saya memiliki kekuatan surga, saya tidak dapat mengubah 2 buah batu misteri 5 warna. Qin Dong juga tertawa dan berkata sambil tersenyum. Meskipun dia tahu bahwa hal ini terutama disebabkan oleh Qin Yichen, dia mendengar bahwa yang terakhir sangat terkenal sehingga dia sangat berguna di dalam hatinya. Selain itu, dalam satu hari, 3 buah batu hitam 5 warna dipecahkan, dan nama jari emas Qin Dong juga akan mengguncang seluruh Danceng. Qin Yichen, ikuti aku. Sementara banyak penonton juga ingin maju untuk memberi selamat, Yao Song mengerutkan kening, kental. Mendengar ini, Qin Yichen mengangguk, memandang Yao Xi, mengikuti di belakang Yao Song, dan berjalan menuju kamar bersih di samping. Bagi mereka yang ingin menyenangkan pembangkit tenaga listriknya, mereka tidak peduli. Pada saat sebelumnya, Qin Yichen melihat ejekan dan lelucon di wajah orang-orang ini. Jika dia baru saja kalah, orang-orang ini pasti tidak akan memiliki sikap yang sama, dan bahkan untuk menghentikan pusat pengobatan, mereka akan melompat keluar dan membuktikan taruhan ini. Di pintu kamar bersih, Yao Song melirik Yao Jie, yang tidak mengikutinya masuk. Qin Yichen juga mengangguk ke Yao Xi, dan berjalan di belakang Yao Song sendirian. Apa yang kamu katakan barusan itu benar? Setelah memasuki ruang bersih, warna kulit Yao Song sedikit kental, dan suaranya sedikit bermartabat. Bagaimana pendapat Song Lao? Qin Yichen sedikit tersenyum, berkata. Melihat ekspresinya, raut wajah Yao Song sedikit suram. Jika Qin Yichen adalah pria yang penuh cinta, Yao Ji tidak akan pernah membuat kelonggaran. Penampilannya harus menjadi hati nurani yang bersalah. Ini kesalahan keluargaku, tidak tahu malu. Setelah sedikit mengerang, Yao Song bersenandung dengan marah. Selama beberapa tahun ini, banyak anak muda berprestasi di suku kami yang menderita tangan beracun yang tidak dapat dijelaskan, sehingga tingkat partisipasi anak muda dalam konferensi farmakope kali ini sangat rendah. Kulit Yak Song sangat suram, dan di matanya, ada kilatan cahaya dingin. Mendengar ini, mata Qin Yichen juga sedikit terpana. Menurut Yao Song, konferensi farmakope kali ini, masih banyak apoteker jenius yang berprestasi. Jika orang-orang muda itu tidak menemui kecelakaan di mulutnya, bukankah 20 konferensi farmakope pertama akan sepenuhnya ditempati oleh perlombaan obat? Memikirkan hal ini, Qin Yichen tidak bisa menahan perasaan sesaat. Orang asing yang dapat masuk 20 besar farmakope masing-masing adalah master pemurnian pil muda paling cemerlang di benua dengan 10.000 kelompok. Tetapi dibandingkan dengan apoteker, mereka terlihat sangat tidak nyaman. Tak heran jika klan narkoba bisa duduk kokoh di raksasa dan... Bisakah Anda memberi saya bukti Anda? Setelah berhenti sejenak, Yao Song bertanya dengan sedikit bersemangat. Maaf, wajah Qin Yichen malu saat mendengarnya. Apakah kamu tidak melihat penampilannya? Yao Song melihatnya sejenak, dan wajahnya juga sangat pingsan. Apakah anak ini hanya menggertak? Tanda seru. Tanda seru. Dia bahkan tidak memiliki bukti. Bahkan berani membuat seolah-olah ikan mati atau jaring terbelah. Yah, situasinya agak mendadak saat itu, dan saya tidak tahu bagaimana itu akan terjadi di Danceng. Bagaimana mungkin bisa berfoto mutiara denganku? Qin Yichen mengangguk, memaksakan senyum dan berkata, dan segera, ekspresinya sedikit positif, dan berkata, tapi saya yakin bahwa bagi mereka yang menembak saya, itu pasti penatua obat. Kamu nak. Melihat Qin Yichen, Yao Song hanya bisa menggelengkan kepalanya. Untungnya, Yao Ji adalah hati nurani yang bersalah. Jika tidak, kekasaran dan cemoohan Qin Yichen saja sudah cukup bagi klan narkoba untuk menghukumnya dengan berat. Song Lao, sebenarnya, selama kamu lebih memperhatikan, cepat atau lambat dia akan menunjukkan kakinya. Qin Yichen terkekeh, berkata. Ah, pinus obat juga mengangguk. Nyatanya, ketika beberapa pemuda berprestasi terbunuh di klan tersebut, sebagian kekuatan klan narkoba memulai penyelidikan rahasia. Namun, orang-orang muda itu tidak termasuk dalam 10 keluarga besar. Jadi target survei kekuatan tidak hanya menargetkan orang-orang besar di Danceng. Sekarang, dengan petunjuk yang jelas, selama mereka lebih memperhatikan, setelah obat berhenti lagi, mereka dapat mengontrol bukti kuat. Ngomong-ngomong, meteor spirit kristal yang baru saja kamu petik, apakah itu benar-benar teknik pemempaanmu? Segera, jika Yao Songmi memikirkan sesuatu, dia mau tidak mau bertanya. Song Lao, bagaimana menurutmu? Qin Yichen menyeringai sedikit setelah dia mengerang sedikit, lemah tersenyum dan berkata.
Haha, nak, aku bahkan tidak menyadarinya. Mendengar ini, Yao Song juga sedikit terpana, dan tidak bisa menahan tawa. Pantas saja Qin Yichen tidak menggigit obatnya, dan ternyata Spirit Star yang dia pilih kemungkinan besar menggunakan cara yang memalukan. Dalam hal ini, Qin Yichen tidak menjelaskan terlalu banyak, bahkan jika itu adalah teknik pengompaan Great Accomplishment, tidak mungkin untuk mengatakan bahwa memetik 3 bintang terbang Spirit Crystal dapat membuka 2 batu hitam 5 warna. Apalagi kemampuan binatang kecil ini tidak boleh diekspos. Begitu orang tahu bahwa binatang ini memiliki kemampuan untuk membedakan Spirit Crystal bintang terbang, saya khawatir seluruh 10.000 benua akan mendidih karenanya. Ketika saatnya tiba untuk bertemu Qin Yichen, saya khawatir itu akan menjadi angin menderu yang tak ada habisnya dan hujan deras. Hujan lebat. Kamu harus lebih berhati-hati. Yao Ji telah mengalami kerugian besar. Begitu dia menyadari bahwa dia telah dipermainkan olehmu, dengan karakternya, dia pasti tidak akan menyerah. Yao Song mengangguk, masih mengingatkan dengan keras. Terima kasih banyak. Tuan Song mengingatkan saya bahwa saya akan pergi dari sini setelah pesta perayaan. Qin Yichen mengangguk, tertawa. Pergilah. Mendengar ini, Yao Song juga sedikit terpana. Namun, setelah memikirkan identitas yang terakhir, dia juga tersenyum pahit dan mengangguk. Menantu dari salah satu dari 10 keluarga besar apotek, diganti dengan beberapa ras lainnya. Saya khawatir mereka akan cemburu. Namun, identitas Qin Yichen ditakdirkan untuk menjadi menantu yang tidak jelas. Meski klan narkoba besar, tahap ini tidak cukup bagi Qin Yichen untuk memamerkan keahliannya. Benua 10.000 etnis yang tak ada habisnya adalah panggung bagi orang-orang jahat seperti itu.